Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kematian dan kehidupan di alam barzah. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pintu gerbang menuju alam akhirat dan ujian untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Melalui presentasi ini, kita akan membahas mengenai hakikat kematian, kondisi orang saat menghadapi sakaratul maut, hingga apa yang terjadi di alam barzah nanti. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Aisyah Amira Kaisa, absen 5. Yang kedua, Amelia Naila Hakim, absen 8. Yang ketiga, Janitra Najwa Hermansyah, absen 12. Yang keempat, Muhammad Fatul Haq, absen 14. Yang kelima, Safira Putri, absen 23. Yang keenam, Evaluna Nur Aulia, absen 25. Yang ketujuh, Izan Faris Ramadan, absen 30. Yang ke-8, Muhammad Akmal Rizkillah, absen 31. Yang ke-9, Nafila Wada Zahra, absen 35. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kematian. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk bernyawa dan merupakan pintu gerbang menuju alam akhirat. Dalam ajaran Islam, kematian dan kehidupan diciptakan oleh Allah sebagai ujian untuk melihat siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Meskipun manusia berusaha menghindar atau memperpanjang umur, kematian tetap akan datang tepat pada waktunya, sesuai dengan ketetapannya. Bagi orang yang senantiasa beramal saleh, kematian disambut dengan husnul khotimah. Sedangkan bagi yang lalai bisa berakhir dengan su'ul khotimah. Penting untuk dipahami bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau dan bersifat sementara. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya dan abadi. Secara hakikat, kematian adalah proses berpisahnya ruh dari jasad sebagai sarana perpindahan manusia dari alam dunia menuju alam yang abadi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada keadaan orang mati, yang dimana umur manusia di dunia merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan amal yang bermanfaat sebagai bekal di akhirat. Orang yang cerdas adalah mereka yang segera bertaubat sebelum ajal menjemput, karena menyadari bahwa dosa dapat menjadi penyebab kehancuran. Sedangkan orang yang merugi adalah mereka yang takut akan akibat dosa, namun tidak segera memperbaiki diri. Proses kematian atau sakratul maut ini dialami secara berbeda-beda. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kematian dihadapi dengan tenang karena adanya janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nyawa mereka dicabut dengan lemah lembut oleh malaikat layaknya orang yang sedang tidur. Sebaliknya, orang kafir dan zalim, proses pencabutan nyawanya dilakukan dengan sangat keras dan menyakitkan, di mana malaikat memukul wajah serta punggungnya mereka sambil menyampaikan berita tentang siksa neraka yang menghinakan. Oleh karena itu, setiap individu harus senantiasa berusaha memperbaiki diri agar dapat meraih husnul khotimah, yaitu meninggal dunia dalam keadaan yang baik atau dalam kondisi yang tetap beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk menjaga kemurnian akidah dan bertakwa dengan benar-benar takwa agar tidak mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan saya akan menjelaskan tentang husnul khotimah. Husnul khotimah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi baik, yaitu tetap berada dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Allah mengingatkan orang-orang beriman agar senantiasa menjaga keislaman dan kemurnian akidah sampai ajal datang, dengan cara hanya menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Kematian merupakan sesuatu yang pasti, sehingga keadaan seseorang saat menghadapi sakaratul maut sangat menentukan nasibnya di alam barzah dan akhirat kelak. Tanda husnul khotimah ada yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang sedang menghadapi kematian,
dan ada pula yang dapat diketahui oleh orang lain. Tanda yang hanya diketahui oleh orang yang mengalaminya adalah datangnya kabar gembira dari Allah berupa keridaan dan anugerahnya saat sakaratul maut di alam kubur hingga hari kebangkitan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa penilaian cinta dan benci yang paling menentukan adalah pada saat sakaratul maut. Karena pada waktu itu pintu tobat telah tertutup dan segala sesuatu diperlihatkan kepada orang yang sedang dicabut nyawanya, termasuk tempat kembalinya kelak. Jika akhir hidup seseorang ditutup dengan keadaan yang baik, maka ia akan memperoleh kebahagiaan setelah kematiannya. Sebaliknya, jika diakhiri dengan su'ul khotimah, maka ia akan mendapatkan azab yang berkepanjangan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang husnul khotimah. Husnul khotimah juga dapat dikenali melalui tanda-tanda yang tampak oleh orang lain. Di antaranya adalah seseorang yang mengucapkan kalimat tauhid menjelang wafat, meninggal di jalan Allah, meninggal dengan penuh kesabaran karena penyakit tertentu, meninggal pada hari Jumat, lalu bagi wanita meninggal saat melahirkan ataupun meninggal saat sedang hamil, kemudian meninggal karena sedang ridbah atau menjaga wilayah perbatasan, lalu meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh, dan meninggal karena mempertahankan harta dari perampokan atau pembegalan. Untuk mendapatkan husnul khotimah, seorang muslim harus berusaha menjalani kehidupan dengan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus dan menjauhi perbuatan syirik. Hal ini sejalan dengan perintah Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang menegaskan agar orang-orang beriman bertakwa dengan sebenar-benarnya dan tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Selain itu, setiap muslim dianjurkan untuk senantiasa berdoa dengan sungguh-sungguh agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah serta terus berupaya memperbaiki diri, baik secara lahir maupun batin, agar hidupnya selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk. Seperti seorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah ataupun orang yang meninggal ketika sedang melaksanakan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah mendeskripsikan tentang orang-orang yang beriman itu mempunyai dua sikap dalam hidupnya. Pertama, sikap takut yang besar kepada Allah. Kedua, sikap tekad atau kemampuan yang kuat untuk berbuat sebaik mungkin. Adapun firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina hum min khasyati rabbihim mushfiqun walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladina hum bi rabbihim la yusyrikun walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusyari'una fil khairati wa hum laha syabiqun. Surat ini menjelaskan karakteristik orang mukmin sejati, takut akan azab Tuhan, beriman pada ayat-ayat Allah, tidak menyekutukannya, beramal soleh dengan hati was-was, dan bersegera dalam kebaikan. Lalu ada tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikirullah la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. 2. Sering melalaikan sholat. 3. Suka mengkonsumsi khamar. 4. Durhaka kepada orang tua. 5. Suka berbuat zalim terhadap orang lain. 6. Melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Selanjutnya ada sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama yakni rusaknya akidah atau keyakinan. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima,
gandrung kepada kemaksiatan. Yang keenam, bunuh diri dengan segala macam caranya. Lalu alam barzah. Alam barzah yaitu alam transisi antara dunia dan akhirat sebagai tempat roh orang mati berada, atau alam yang memisahkan kehidupan dunia dengan akhirat. Alam barzah juga bisa diartikan sebagai keadaan seorang sufi yang mengalami fana dan bako yang seakan-akan terhalang atau terpisah dari kesadaran tentang lingkungan sosialnya. Dan juga penghalang atau pembatas di antara dua hal atau kawasan. Selanjutnya, keadaan mayit dan ruh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadis menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'id bin Mu'adz. Padahal, kematiannya membuat arsy bergetar, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hadzal ladzi taharraka lahul arsu wa futihat lahu abwabus samai wa syaidahu sab'una alfa minal malaikati laqad dumma dummatan summa furja'an. Yang artinya, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh, ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan. Hadis riwayat An-Nasai. Fitnah atau ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, ia akan diuji oleh dua malaikat yang mendudukkannya dan mengajukan pertanyaan tentang Tuhannya, agamanya, nabi yang diutus, serta ilmu yang dimilikinya. Bagi orang mukmin, ia mampu menjawab dengan benar, yaitu bahwa Tuhannya adalah Allah, agamanya Islam, nabinya adalah utusan Allah, dan ia membaca serta membenarkan kitab Allah. Karena jawaban tersebut, ia mendapatkan hamparan surga, wangi surga yang meluas, serta kuburnya dilapangkan. Ia juga didatangi seorang laki-laki berwajah tampan yang berkata, "Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ketika ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Akulah amal baikmu." Hal ini membuat ruh orang mukmin berdoa kepada Allah agar hari kiamat segera ditegakkan. Sebaliknya, bagi orang kafir, ia tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan, "Hah, aku tidak tahu." Akibatnya, ia mendapatkan hamparan neraka, panas, dan asap yang menyempitkan kuburnya. Ia juga didatangi seorang laki-laki berwajah buruk yang berkata, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu." Ketika ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Akulah amal burukmu." Sehingga ruh orang kafir berdoa kepada Allah agar hari kiamat tidak ditegakkan. Nikmat kubur. Hakikat alam barzah. Alam barzah adalah jembatan antara dunia dan akhirat. Di sini manusia mendapatkan balasan sementara. Nikmat bagi yang beriman, husnul khotimah, dan siksa bagi pelaku maksiat atau kekufuran, atau disebut suhul khotimah. Bagi mukmin, alam ini juga menjadi tempat penyucian atau tasfiyah untuk meringankan beban di akhirat. Nikmat bagi orang beriman dan syuhada. Orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah atau gugur di jalan Allah akan mendapatkan nikmat dan rezeki dalam kubur. Di Quran surah Ali Imran ayat 169 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Siksa bagi orang kafir dan para tiran. Orang kafir dan pengikut tiran seperti kaum Fir'aun mendapatkan siksa kubur berupa penampakan neraka setiap pagi dan petang sebelum azab yang lebih berat di hari kiamat. Di Quran surah Al-Mu'min ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Artinya, kepada mereka ditayangkan neraka pagi dan petang,
Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Kondisi pelaku maksiat yang lalai, yaitu kelompok yang dibiarkan tanpa nikmat namun merasa waktu dikubur sangat singkat seperti tertidur, lalu tersentak kaget saat hari kebangkitan tiba. Di Quran surah Al-Rum ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus saatu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sya'ah. Artinya, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.